Dengan membantu orang lain, kita akan merasa bahagia. Semakin banyak atau sering kita membantu orang lain, maka kita akan semakin bahagia. Lalu pertanyaannya, bagaimana caranya kita melakukan usaha atau berbisnis yang sekaligus juga membantu orang lain? Perlu dipahami, sebenarnya semua jenis usaha adalah kegiatan membantu orang lain. Hanya saja, ada harga untuk setiap kegiatan membantu tersebut. Contohnya, seorang dokter membantu orang yang sakit. Ada harga yang harus dibayar oleh orang sakit tersebut setelah dibantu oleh dokter. Dan dokter mendapatkan keuntungan berupa uang setelah membantu orang sakit tersebut. Ada pertukaran nilai di sini. Dokter memberikan nilai dalam bentuk resep, diagnosa, atau tindakan medis lainnya yang mungkin jadi jalan untuk kesembuhan bagi orang yang sakit tersebut. Sebagai gantinya, dokter akan menerima nilai berupa uang dari orang yang sakit tersebut. Itulah yang dimaksud dengan kegiatan kewirausahaan, yang intinya ada kegiatan pertukaran nilai, yang nanti akan dibahas lebih jelas minggu depan. Back to business. Saya kan bukan dokter. Bagaimana bisa saya dibayar setelah membantu orang lain? Memang ada beberapa tahapan yang harus dilakukan terlebih dahulu. Tahap yang pertama, teruslah membantu orang lain dalam segala hal yang positif. Semakin banyak dan semakin sering, semakin bagus. Anggap saja sebagai latihan memberi pelayanan kepada konsumen. Tahap yang kedua, sambil terus membantu, klasifikasikan atau sortir jenis bantuan yang sudah dan sedang dilakukan berdasarkan jenis kegiatan, frekuensi, potensi nilai, serta performance kita saat memberikan bantuan. Contoh jenis bantuan misalnya, membantu ngangkatin jemuran, nganter orang yang tersesat, membantu nginstalin software, ngebantu ngebenerin busi mobil, dan lain sebagainya. Tahap yang ketiga, berilah perhatian lebih pada jenis bantuan yang paling sering diberikan dan pada performance terbaik kita saat memberi bantuan. Jenis bantuan yang paling sering dilakukan, mungkin saja itu berarti jenis kegiatan yang paling potensial. Sedangkan performance kita yang paling baik, mungkin saja itu berarti sebagai competitive advantage kita. Tahap yang keempat, pilihlah jenis fokus usaha yang akan dijalani. Bisa yang paling potensial, atau bisa bidang yang paling dianggap lebih kompeten. Jadikan pengalaman kamu membantu banyak orang sebagai portofolio atau pengalaman usahamu. Orang bijak bilang, keberuntungan itu adalah ketika kesempatan bertemu dengan kesiapan. Berdasarkan kata orang bijak tersebut, maka kamu akan menjadi orang yang beruntung dalam berbisnis. Karena kamu sudah tahu kesempatan itu seperti apa, dan kamu sudah sangat siap karena telah berlatih membantu masalah orang lain selama ini. Selamat mencoba, dan semoga berhasil.